Awal munculnya kerajaan Duri ini sangat sulit menentukan angka yang pasti. Satu-satunya sumber yang menyebut waktu berdirinya kerajaan Duri, yakni analisis Farid yang mengatakan bahwa kerajaan Duri atau Buntu Duri diperkirakan lahir pada abad ke-14 bersamaan dengan lahirnya kerajaan Enrekang. Apalagi kalau yang dijadikan acuan perhitungan masa pemerintahan raja 25 tahun setiap periode atau sistem backward counting yang dipraktikkan oleh Dr. J. Norden. Oleh karena itu, landasan yang digunakan penulis adalah kurun waktu yang ditentukan oleh Pali Suri tentang berdirinya kerajaan Enrekang, yakni abad ke-15 sebagai pembanding. Itu dilandaskan berdasarkan proses pembentukan kerajaan oleh Tomanurung. Periode Tomanurung Nenek Matindo Dama. Dua sumber yang digunakan penulis untuk menelusuri awal berdirinya kerajaan-kerajaan di Duri satu sama lain itu ada perbedaan ya. Sumber-sumber pertama menjelaskan tentang berdirinya kerajaan Baroko, menyebutkan awal berdirinya yaitu sejak Tomanurung di Mambapuang. Sedangkan kerajaan Duri berdiri diawali sejak hadirnya Nenek Matindo Dama. Menurut Mapa Sanda, periode awal kerajaan Baroko yakni munculnya Tomanurung Mambapuang melahirkan 3 orang anak, salah satu diantaranya bernama Tomalangke. Ini juga disebutkan dalam Lontara Duri versi lama ya. Mapa Sanda menyebut bahwa Tomalangke lah yang menjadi Raja Duri atau More Duri 1. Apakah Tomalangke sama orangnya dengan Nenek Matindo Dama? Versi Lontara Duri menganggap ini berbeda ya. Namun, berdasarkan perbandingan data dengan kerajaan Enrekang, Laki Padada dan analisis Farid yang menganggap kerajaan Duri dan Enrekang lahir dalam kurun waktu yang sama, maka diduga kuat Tomanurung Mambapuang lahir lebih awal. Kalau analisis itu benar, maka kurun waktu lahirnya kerajaan Baroko satu generasi sebelum lahirnya kerajaan Duri, yakni abad ke-16. Versi itu didukung oleh sumber barat bahwa asal mula kerajaan Duri dinamai Tomalangke dilahirkan di kampung Tondon Malua. Nama bapaknya tidak diketahui, tetapi dalam sejarah Sanggala disebut Pagonggang adalah kakak dari Tomalangke dan menjadi raja dari negeri itu. Tomalangke kawin dengan Aru dari Baroko, Karang Ulu, anak Tomanurung Mambapuang, dan melahirkan 2 orang anak, Camanina dan Tomaseong. Ini menurut Morris dalam Farid 1991 dan 1992. Sehubungan dengan kedatangan Tomanurung di kerajaan Duri, sebagaimana halnya kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan dapat dikemukakan sebagaimana yang tercantum dalam Lontara Duri. Dalam Lontara Duri disebutkan bahwa di lereng Gunung Latimojong entah beberapa abad yang lalu di salah satu puncak yang disebut Gunung Batu Bolong telah terjadi suatu peristiwa yang dalam sejarah Sulawesi Selatan termasuk di Duri dikenal dengan peristiwa turunnya Tomanurung. Dalam Lontara Duri dituliskan sebagai berikut. Pada suatu hari ketika matahari sedang naik, cuaca sangat terang. Sangat mengherankan karena tiba-tiba saja datang hujan lebat. Sama sekali tidak ada awan dan gempur. Hujan itu bagaikan hujan batu karena butir-butirnya sangat besar. Kalau jatuh menerpa bumi ternyata berbunyi dan berserakan. Untung saja sebab hujan yang demikian itu tidak terlalu lama. Kemudian reda dan terik kembali seperti sebelumnya. Ada sebuah pelangi di atas puncak bagian tengah Gunung Batu Bolong membujur ke arah barat. Pelangi itu bersumber dari seumpun pohon bambu. Di tempat itu duduk seorang yang di pangkuannya ada sebuah parang. Kelihatannya orang itu tertidur karena matanya terpejam tak berkedip-kedip. Lama sekali baru matanya terbuka. Ketika matanya sudah terbuka, alangkah takjubnya melihat panorama alam ini. Selang beberapa lama dalam keadaan keheranan dan berputar-putar melihat panorama alam ini, akhirnya ia tegak berdiri dan berjalan-jalan dan melihat-lihat hutan belantara di atas Gunung Batu Bolong. Di pundaknya lah parang panjang sambil melihat apa saja isi dari hutan itu. Ada yang membuat ia terheran kembali, sebab kalau ia mendekati burung yang sedang berlaga, burung-burung itu berhenti berlaga tapi tidak beranjak dari tempatnya. Meskipun burung-burung itu disentuhnya, tetap juga tidak bergerak. Kalau ada binatang lain yang sedang berlaga dijumpainya, burung-burung itu langsung berhenti berlaga dan menatapnya seperti ketakutan. Tetapi tidak menjauh. Kalau binatang itu dipanggilnya untuk dikendarai, maka tidak ada dari binatang itu yang menampiknya. Semua binatang itu jinak saja baginya. Dicarinya gua untuk tempat tidur. Ada sebuah gua dilihatnya dan segeralah ia berlari ke dalamnya. Tidak diketahui bahwa gua yang dimasukinya bukanlah gua yang sebenarnya, melainkan mulut seekor ular raksasa. Hanya karena ular itu juga kepayahan sehingga ular itu pun ketiduran. Setelah ular itu terbangun dari tidurnya, karena sangat kehausan, ia pun pergi mencari air untuk diminumnya.
Ketika ia melata turun dari atas gunung ke sungai, tergoncanglah orang yang ada dalam tenggorokannya. Ia pun terbatuk. Ketika terbatuk itulah orang yang berada di lehernya terlempar keluar. Lelaki yang disebut di atas turun ke bumi melalui tulangnya muncul di pohon bambu dengan sebuah parang panjang yang disebut palimbangan di pundaknya. Lelaki itulah yang kemudian dikenal dengan nama Nenek Matindo Dama. Dalam perjalanan pengembaraannya atas pertolongan seekor ular raksasa, akhirnya ia menemukan hulu sungai dengan mata air yang jernih, di mana ia sempat mandi dan membersihkan badan. Dalam perjalanan awalnya mengenal dunia, ia sadar bahwa tempat yang didatanginya itu adalah bagian hulu sungai, dan akhirnya tempat itu dinamakan Uluwai, artinya hulu sungai. Perjalanan beliau kemudian bertemu dengan seorang gadis yang sedang duduk di atas batu menyisir rambutnya. Nasiblah yang membawa kedua makhluk langit itu yang akhirnya terikat dalam perkawinan dan hidup sebagai suami istri. Gadis itu kemudian dikenal dengan Cirinna Sambolangi. Perkawinan antara Nenek Matindo Dama dan Cirinna Sambolangi menghasilkan seorang putra yang diberi nama Lambeh. Dalam lontara kemudian dijelaskan bahwa pasangan suami istri Nenek Matindo Dama dan Cirinna Sambolangi kemudian bertemu dengan masyarakat di sekitar Gunung Lalono. Dalam pertemuan itu akhirnya timbul kesepakatan mereka untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Proses pengangkatannya sebagai pemimpin dijelaskan dalam lontara sebagai berikut. Maka berbicaralah orang yang selalu rapat duduk bersila, melanjutkan aspirasi dari kawan-kawannya kepada Nenek Matindo Dama, bahwa setelah Anda dengar sendiri suara hati nurani kami terhadap diri Anda, di mana mereka menghendaki agar Anda mau tinggal di negeri kami yang gersang ini, kami mau mengangkatmu sebagai pake di negeri ini, agar ada yang kami perlakukan sebagai orang tua kami, yang dapat kami ikuti perintahnya, dan agar ada yang dapat kami dengar nasihat. Apa jawaban Tua Manurung Nenek Matindo Dama terhadap permintaan penduduk Tanah Duri dalam lontara itu? Kemudian dijelaskan bahwa setelah agak lama menunduk memikirkan keinginan orang banyak, lalu Nenek Matindo Dama berkata, "Saya bersyukur kepada Dewata karena kamu ternyata menghormati saya. Sesungguhnya tidak ada jeleknya apa yang telah kamu sampaikan kepada saya. Akan tetapi sebagaimana yang kamu lihat sendiri pada diri saya, di mana saya tidak menggenapkan, tidak mencukupkan, dan tidak meninggikan. Dan apa yang kamu inginkan itu, di mana kamu ingin mengangkat saya selaku pemimpin di negeri kamu, yang dapat kamu perlakukan sebagai orang tua, yang akan kamu ikut di belakangnya, dan yang akan kamu ikuti perintahnya. Tentang hal itu bukanlah pekerjaan yang kecil." Penduduk Tanah Duri lalu menjawabnya bahwa betul nian ucapan Anda itu. Dan justru karena cakrawala pandang mula yang sangat luas, baik dalam bertingkah, dan suci asal-usulmu sehingga kami berpendapat terhadap diri Anda. Adapun ucapan Anda yang mengatakan tidak menggenapkan, tidak mencukupkan, dan tidak meninggikan, ucapan yang demikian itu kami anggap bahwa ucapan orang yang bijaksana dan rendah hati. Dan orang yang bijaksana dan asal-usulnya itulah yang kami cari untuk ikut di belakangnya, yang kami akan dengar nasihatnya, dan yang kami patuhi perintahnya. Nenek Matindo Dama ini kemudian menyampaikan pesan kepada rakyatnya sebagai berikut. "Danggi lalo mipugauki to ka ala-ala. Ya naya mutena pugau to tahu la caret pak mito kampung. La sikala ja mito tahu. Jangan kamu mengharapkan orang lain mendapatkan kesulitan akibat karena perbuatanmu. Kalau ini telah dilakukan oleh orang, maka hukum rimba akan berlaku di kampung." Selanjutnya, Nenek Matindo Dama juga berpesan bahwa "Danggi lalo mi bali-bali to dua pajajiami. Yana iya to pajajat tak di bali-bali, lako to tahu lain lancur umi to ada. Jangan sekali-kali mendurhakai orang tuamu dan juga kepada orang lain. Kalau ini telah dilakukan berarti hancurlah harkat kemanusiaan." Selanjutnya adalah "Danggi lalo misumbanan ni to tahu sisare. Iya na iya mo te dibugau. Edamu nasi tajan tahu." Janganlah kamu menjatuhkan orang yang bersandar atau meminta bantuan. Kalau ini telah dilakukan, maka setiap manusia tidak saling membutuhkan lagi, tidak saling tolong-menolong lagi. Respon penduduk mendengar pesan tersebut dijelaskan dalam lontara sebagai berikut.
Syukur kepada Dewata karena pesan itu sungguh mulia yang harus digunakan oleh setiap orang siang dan malam. Petunjuk yang demikian itulah yang kami harapkan darimu. Dan lihat sajalah nanti bahwa kami akan menjadi kuning telur dan Anda menjadi kulitnya. Demikianlah setelah rakyat dan calon pemimpinnya saling menyatakan keinginannya, maka resmilah Nenek Matindo Dama diangkat menjadi Raja Satu Kerajaan Duri. Gelar raja itu adalah Pake, dan karena istana raja kemudian dibangun di atas Gunung Lalono, maka dikenallah istilah Pake Lalono. Istana beliau dibangun selama 40 hari dan oleh masyarakat disebut Salasa. Nenek Matindo Dama sebagai Raja Satu Duri menikah dengan Cirina Sambolangi. Dikaruniai seorang putra yang diberi nama Lambe. Lambe menggantikan ayahnya menjadi Raja Duri kedua, sedangkan di Baroko tahta kerajaan dipegang oleh Tokairi, saudara dari Karang Ulu. Masih sangat kurang literasi yang membahas tentang masa pemerintahan Lambe ini, tapi dalam Lontara dikemukakan sebuah cerita tentang awal mula nama Duri. Di wilayah itu dikenal satu pohon namanya Cenak Duri yang buahnya manis. Dalam suatu perjalanan, kafilah dagang Bone menemukan buah itu lalu mencicipinya. Kemudian menanyakan kepada warga sekitar bahwa buah apa ini. Lalu dijawablah oleh orang-orang sekitar dengan nama Cenak Duri. Sebutan terakhirlah yang didengar orang Bone itu sehingga dikenal dengan nama Duri. Hal lain yang diungkapkan dalam Lontara Duri bahwa salah satu tempat yang namanya Uluwai dianggap sebagai Ongkona Bone dan Pengkarwana Luwu. Ini menurut Abdullah 1986 sampai 1987. Duri sudah ada hubungannya keluar khususnya dengan kerajaan Bone dan Luwu. Struktur pemerintahan kerajaan pada masa pemerintahan Raja kedua juga belum jelas. Struktur pemerintahan kerajaan pada masa itu hanya dapat digambarkan dari pesan Nenek Matindo Dama kepada anaknya Lambe. Setelah ia diangkat sebagai Raja Kerajaan Duri yang kedua. Pesan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Besok lusa engkau anakku tidak boleh berbuat sesuka hatimu. Apalagi sesuatu hal tidak disetujui oleh ambe-ambe dalam negeri. Engkau sama sekali tidak boleh membuat sesuatu masalah dan terlebih-lebih engkau tidak boleh sama sekali menentukan suatu keputusan. Dan andai kata esok atau lusa bebanmu terasa berat, maka segeralah panggil ambe-ambe dalam negeri untuk meringankan bebanmu. Kalau tidak, maka ada kemungkinan engkau akan merobohkan pundakmu sendiri dan akan menghancurkan apa yang engkau pikul. Dan apabila engkau telah disesalkan para ambe, maka engkau akan jatuh atau hanyut seorang diri. Dan engkau anakku, tidak boleh tidak, engkau harus memanggil ambe kepada ambe-ambe dalam kampung, sebab justru karena engkau menyapa ambe kepada mereka, maka engkau tidak akan berbuat sesuatu yang tidak diketahui oleh ambemu. Dan kepada ambe-ambe, Nenek Matindo Dama memohon kiranya agar para ambe memanggil anak kepada Lambe. Sebab dengan memanggil anak kepadanya, maka akan mendorong untuk tidak tega melihat anaknya hanyut seorang diri. Kasiga imi to kunua, kamu tu tang dipendek, nami endek sang kamu tu jauh kamu tang kelamba, tang nairi angin, tang nasimbo lilin, to dia na bulawan. Maknanya, menurut kami bahwa engkau tidak tiada dengan diangkat, engkau terangkat dengan sendirinya, sebab engkau sendiri berada di tempat yang tinggi, tidak diterpa oleh angin, tidak tersimba kabut, dan yang kami timang dan yang kami sayangi. Berdasarkan petua yang disampaikan Nenek Matindo Dama kepada Lambe anaknya, dan jawaban yang disampaikan oleh masyarakat melalui seorang wakil yang disebut pabicara, maka struktur pemerintahan kerajaan Duri pada masa itu adalah raja, para ambe-ambe kampung, pabicara, dan kemudian rakyat. Selanjutnya adalah periode Pasalin. Pasalin adalah anak dari perkawinan antara Lambe dengan Lindo Bulan Lairani dari Tanah Toraja. Ia menggantikan ayahnya sebagai Raja Duri setelah ayahnya tidak kuat lagi. Ia kemudian diberi gelar oleh rakyatnya Salumbung, yang berarti pelindung. Sementara itu di kerajaan Baroko bertahta Thomas Seong sebagai Raja Baroko ketiga, menggantikan pamannya Tokairi sebagai Raja Baroko kedua. Thomas Seong adalah anak Morebuntu Duri dari perkawinannya dengan Karang Ulu. Pasalin sendiri berdasarkan lontara kawin dengan saudara perempuan Thomas Seong bernama Camanina.
Dalam masa pemerintahan Passalin, kelihatannya penataan pemerintahan mulai dilakukan. Hal itu didasarkan pada petunjuk Lambeh ayahnya kepada Passalin pada saat pelantikannya. Penguasa menurut Lambeh adalah panasnya api, hembusannya angin, dinginnya air, datarnya bumi. Engkaulah jiwa dari yang hidup. Dijelaskan pula tentang peran pemangku adat bahwa kamulah hai pemangku adat yang menentukan kadar emas yang muda menjadi tua atau yang tua menjadi muda. Kamulah yang menetapkan keputusan dan membatalkannya. Kamulah pemangku adat yang memelihara adat, memegang teguh aturan, tempat terhempas yang kuat, tempat berlindung bagi yang lemah. Bila pemangku adat yang salah, dunia akan kacau balau, perempuan akan mati bersalin, penyakit akan menjalar, dan kampung-kampung akan terbakar. Passalin membangun pemerintahan kerajaan Duri lebih baik. Penjelasan Passalin dalam Lontara disebutkan bahwa rakyat tidak boleh langsung saja menyampaikan perkaranya kepada saya kalau tidak melalui ambek kampung. Kalau ambek kampung tidak bisa menyelesaikan, maka dibawa ke tangke atau pejabat di atasnya. Kalau tidak bisa diselesaikan, baru ke saya sebagai raja. Itu berarti pada masa pemerintahan Passalin, struktur pemerintahan kerajaan Duri sudah mengenal Dewan Hadat, para tangke, dan pemimpin tiap-tiap kampung. Passalin kemudian digelari sebagai Matindo Satu Duri setelah meninggalnya. Pada masa pemerintahan Passalin, sistem pemerintahan di kerajaan Duri mengalami perubahan yang sangat pesat. Perangkat pemerintahan semakin lengkap pada setiap aspek dan jenjang pemerintahan dari raja sampai pada posisi rakyatnya. Dalam masa pemerintahan beliau, wilayah kerajaan Duri secara struktur dibagi dalam 3 tingkatan pemerintahan, yakni pusat kerajaan, tangke-tangke, dan kampung-kampung yang dipimpin oleh para ambek-ambek kampung. Tingkatan wilayah itu kemudian menyebabkan pembagian daerah kekuasaan di dalam wilayah kerajaan. Tingkatan pemerintah di kerajaan Duri pada masa pemerintahan Passalin nampak dalam penjelasan Lontara, yaitu pesan-pesan Passalin di depan rakyatnya. Wejangan itu disampaikan dalam ia mengadakan perjalanan keliling wilayah kerajaan seperti ke Malua, Palusi, Buntu, Tangla, Bolang, dan Nandai. Pesan tersebut dalam Lontara dijelaskan sebagai berikut. Tidak wading kamu tak pamang-tar ubang laku aku ketele kamu mi malelaku ambek mi jolo tanah kulle itu ambek mi mangkabu kamu namane palantuki laku tangke na iya na kulin napi iya tidak ya na kulle to angke maruka-ruka bang namo iunamu nalan palaan asosito. Maksudnya adalah kamu rakyat tidak boleh langsung saja menyampaikan perkaranya kepada raja kalau belum melalui ambek kampung. Hanya kalau sungguh-sungguh kepala kampung tidak sanggup menyelesaikannya, barulah perkara tersebut dibawa ke tangke untuk diselesaikan. Tangke juga tidak boleh terlalu cepat mencampuri urusan kalau belum dihadapkan kepadanya, meskipun itu dalam wilayahnya. Begitu pula tangke. Hanya kalau ia sungguh-sungguh tidak dapat menyelesaikan masalahnya, barulah ia dapat menyerahkannya kepada saya.